Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تحملنا إلى الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة تطردنا من الضلالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مشتقة إلى أربعة تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان وصائمين رمضان إيمانا واحتسابا. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, saling melihat, saling menatap dalam rangka niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niat ibadah. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah kita ke tempat ini menjadikan sebab diampuni dosa kita, diterima ibadah kita, dipanjangkan umur kita, dipanjangkan umur serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Jami Al-Fatah beserta jajaran pengurus yang saya hormati, ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jami Al-Fatah yang saya hormati, jamaah sholat tarawih dan isya, dan insya Allah akan dilanjutkan ke sholat witir nanti, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik pelajar masih kecil atau sudah besar, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan saya sampaikan pada malam hari ini sering disebut-sebut dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah. Namun kenapa harus diulang-ulang? Kata Habib Ahmad, kenapa selalu diulang? Karena memang kita sering lupa. Kita harus sering diingatkan. Jadi saya mengingatkan di sini bukan mengajari Bapak Ibu sekalian, namun hanya mengingatkan dan menyampaikan agar keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah dan kita semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin." Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Di riwayat yang lain, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atu nafarin. Tapi pada hakikatnya sama. Surga merindukan kepada 4 golongan. Siapa yang 4 golongan itu? Yang pertama, talil Quran. Apa itu talil Quran? Yaitu orang yang suka membaca Al-Quran.
Alhamdulillah di Masjid Jami Al-Fatah selalu ada kajian baca Quran, baca tahsin, itu dalam rangka supaya kita ingin menjadikan hamba-hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hanya dirindukan, memang membacanya sebuah ibadah. Wa ta'abbad bitilawati, beribadah kalau kita membacanya. Itu mengerti atau tidak mengerti, itu ibadah. Akan dipertanggungjawabkan apa yang kita baca nanti akan terlihat. Aku dulu sering dibaca, maka janjinya apa? Syafaat. Orang yang sering membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Aku dulu yang sering kau baca, aku akan menolongmu. Itulah syafaat. Itu yang pertama, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Talil Quran, orang yang sering mentilawahkan Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran, ketika kita buka, itu mulut kita bukan diam. Dibuka Qurannya, lalu mulut kita diam saja. Diam saja gitu ya. Apa sih namanya itu? Ini dong dilihat bang. Sadaqallahu, harus diucapkan. Jadi kelihatan hurufnya, ada hak hurufnya yang dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min fadlihi wa rasulina illa ghaiballahi raghibun. Jadi ada ucapan yang diucapkan, termasuk dalam bacaan sholat. Sholat tidak boleh cuma diam doang, diam aja. Harus diucapkan. Minimal sahabat pernah lihat Nabi itu dagunya bergerak-gerak. Dagunya bergerak. Itu nanti jadi saksi mulut kita. Ada gerakannya, bukan dalam hati. Karena mengunyah pun pasti gak diam saja, mengunyah aja pakai tenaga. Begitu juga membaca, harus diucapkan dan dikeluarkan suaranya. Itu yang pertama. Orang yang dirindukan yang kedua, yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wahafidhil lisan, orang yang sering memaafkan, orang yang selalu menjaga lisan. Lisan ini luar biasa, tanpa bertulang tapi nyakitin. Gampang banget buat gibah, gampang banget, apalagi musim politik. Yang bagus dijelek-jelekin, yang jelek dibagus-bagusin. Ada gak? Ada. Gibahnya zaman sekarang Bapak Ibu sekalian bukan pakai mulut, gibahnya saat ini nih pakai tangan. Maka benar kata Yasin dalam surah Yasin, wa tukallimuna aydihim. Allah sudah membuktikan bahwa tangan ini bisa men-share, padahal informasi itu belum tentu benar. Na'udzubillahi min. Makanya kita diajarkan tabayyun. Kenapa tabayyun? Tabayyun menjaga lisan kita dari yang namanya hoax atau berita bohong atau gibah. Ya, gibah ngomongin orang, kalau orangnya tahu gak suka, itu gibah. Jadi menjaga lisan kita, tangan kita seperti bicara, jangan sampai berbuat yang tidak-tidak, yang sampai nanti pahala kita habis. Pahala kita banyak, sholat kita banyak, ibadah pahalanya habis gara-gara kita men-share sesuatu yang tidak ada gunanya. Diambil pahalanya nanti di akhirat, bangkrut. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua tadi menjaga lisan. Yang pertama talil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lihat di akhir zaman ini luar biasa canggihnya. Zaman Fir'aun yang sehebat itu belum pernah yang namanya pegang HP.
Firaun. Sehebatnya Firaun yang menguasai saat itu belum pernah naik kereta. Lihat sekarang di Palestina, jauh tapi nampak. Mudah-mudahan kita semua tidak kena dosanya Bapak Ibu sekalian. Kita selalu berdoa dalam ceramah-ceramah. Kita doakan mudah-mudahan Palestina segera merdeka, amin. Palestina segera merdeka, amin. Ada orang ngomong ke saya begini, terus ngapain sih bela-bela jauh-jauh ke Palestina? Kita diingatkan bahwa seorang muslim itu bagaikan satu tubuh. Kalau kaki sakit, yang lain ikut sakit. Kalau kita ada sesuatu yang sakit dalam tubuh kita, pasti merasakan yang lainnya, panas macam-macam. Begitupun kita, ketika kita mendengar saudara kita yang jauh di sana, itu kita harus merasakan bagaimana rasanya. Dibantai, dibuang, lagi tidur, lagi ngapa-ngapain gak aman. Di sini masya Allah aman luar biasa. Alhamdulillahnya kita karena aman, bukan alhamdulillah karena orang saya, bukan begitu. Kita doakan terus umat Islam seluruh dunia senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelaparan di sekitar kita banyak, maka apa yang diupayakan? Kita memberi makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kebaikan dan kebajikan kita, menjadi bekal kita, apalagi di bulan Ramadan. Maka orang ini dijanjikan akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasaimina Ramadan imanan wahtisaban. Orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini kita berpuasa semua, berarti kita harus yakin ahli surga. Kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan semampu kita apa yang kita punya. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini puasaku, ini sholatku, ini amalku, tapi mohon ridhoilah aku. Maka kita harus ikhlas, harus ridho bahwa puasa ini benar-benar Allah perintahkan kepada kita karena kita sebagai hamba Allah. Maka barang siapa yang ridho, yang mengaku sebagai hamba Allah, lalu dia melaksanakan ibadahnya, melaksanakan perintahnya, maka Allah akan meridhoi kita. Kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba orang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk singkat pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.